Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anggraini dengan NIM 2103478. Di sini saya akan mempresentasikan artikel seminar fisika saya yang berjudul Internet of Things, Monitoring Sistem Penggunaan Energi Listrik untuk penggunaan tepat guna dalam rangka mewujudkan safe energy. Baiklah, langsung saja. Abstrak yang saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu pada era kemajuan teknologi, peralatan elektronik telah mempermudah pengerjaan manusia, terutama dengan adanya ponsel pintar atau smartphone dan dukungan jaringan teknologi yang sangat canggih. Eee, Namun dengan adanya teknologi yang canggih ini, banyak para pengguna yang kurang manajemen energi listrik dengan banyaknya meninggalkan peralatan elektronik dalam keadaan standby yang menyebabkan pemborosan energi listrik dan resiko kebakaran. Sehingga pada penelitian ini sebagai solusinya yaitu merujuk pada konsep Internet of Things dengan mengembangkan terminal listrik otomatis berbasis IoT yang dikendalikan melalui aplikasi smartphone. Di mana pada penelitian ini didapatkan rata-rata kesalahan relatif yaitu sebesar 1,14%, di mana nanti sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan memonitor terminal listrik secara otomatis melalui jaringan internet selama Wi-Fi atau jaringan internet tersebut terhubung pada sistem atau perangkat. Adapun pendahuluannya yaitu yang pertama, penggunaan peralatan listrik yang tidak efisien seringkali disebabkan oleh kesibukan manusia dan kurangnya kesadaran akan pentingnya manajemen energi listrik. Sehingga kebiasaan meninggalkan peralatan elektronik secara standby dapat menyebabkan pemborosan energi listrik dan risiko kebakaran. Oleh karena itu, sistem ini akan diterapkan berdasarkan Internet of Things pada perangkat keras berupa terminal listrik yang kemudian didukung oleh perangkat lunak Blink pada aplikasi smartphone yang kemudian nanti pengguna dapat mengontrol memonitor sistem selama masih terhubung ke dalam internet. Fokus utama dalam sistem ini yaitu pengguna dapat leluasa dalam manajemen energi listrik sehingga resiko-resiko hal yang tidak terjadi seperti kebakaran dan pemborosan energi listrik dapat dikurangi. Kemudian para pengguna dapat meninggalkan sistem atau perangkat dalam kondisi aktif, namun pengguna masih dapat mengontrol dan monitor secara jarak jauh. Adapun kajian teori yang diangkatkan pada penelitian ini yaitu tidak jauh berbeda dari komponen dan alat yang dibutuhkan, yaitu seperti yang pertama terminal, yang kedua Internet of Things, yang ketiga microcontroller. Di sini peneliti mengambil microcontroller ESP8266, kemudian yang keempat ada relay, liquid crystal sebagai output, kemudian sensor PZEM sebagai sensor untuk mengukur daya dan arus listrik yang akan digunakan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode research and development dan metode komparatif, di mana metode research dan development ini merupakan metode yang untuk menghasilkan dan menguji suatu produk. Kemudian metode komparatif yaitu membandingkan suatu variabel untuk mendapatkan hubungan sebab akibat, di mana nanti pada metode komparatif ini peneliti ini akan menguji suatu alat tester standar dengan terminal listrik yang digunakan. Kemudian nanti dayanya akan dibandingkan dan mendapatkan kesalahan relatif sebesar 1,14% yang tadi. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama ada Arduino IDE sebagai perangkat lunak untuk pemrograman, ada Blink sebagai pengontrol dan monitor melalui smartphone, ada ESP8266 sebagai microcontroller, ada PZEM sebagai sensor daya, kemudian ada IC atau LCD untuk output terminal, kemudian ada terminal listrik, ada kabel jumper, USB, dan lain-lain sebagainya. Untuk desain sistemnya yaitu dapat dilihat pada gambar yang ketujuh. Kemudian ada blok diagram prinsip kerja alat, di mana nanti blok diagram prinsip kerja alat ini para pengguna atau user ini dapat memonitor perangkat secara jarak jauh, kemudian mengetahui energi dan listrik yang digunakan, di mana nanti sensor akan dipasang terlebih dahulu pada perangkat, kemudian memasang aplikasi pada smartphone,
Kemudian akan diketahui database berdasarkan grafik selanjutnya. Nah, kemudian ini merupakan flowchart algoritma pemrograman yang dibutuhkan untuk pemrograman Arduino IDE pada ESP8266. Kemudian ada hasil, di mana hasilnya yaitu ada tabel pertama, kedua, dan ketiga. Untuk tabel pertama yaitu data pengujian waktu respon sistem dengan smartphone Android secara jarak jauh, di mana nanti pada pengujian ini dilakukan sebanyak 25 kali percobaan dengan delay rata-rata sebesar 23,5 detik dengan jarak yaitu 25 meter. Sedangkan untuk besar dari 25 meter itu perangkat sudah tidak terhubung. Kemudian tabel kedua data pengujian perangkat, di mana nanti pada tabel ini pengujiannya akan dilihat secara observasi, di mana nanti misalnya node MCU-nya apakah terhubung, aplikasi Blink, sensornya, dan serial monitornya. Jika berhasil, maka komponen bisa digunakan dan dapat dilakukan pengujian berikutnya. Nah, pengujian selanjutnya yaitu pada tabel ketiga, yaitu perbandingan daya listrik yang terukur oleh sistem dengan alat tester standar. Nah, di sini beban yang digunakan misalnya lampu pijar dengan wattnya mulai dari 25 sampai 250 watt. Pada tester standar dapat dilihat bahwa beban wattnya tidak jauh berbeda dari beban watt dari lampu pijar, kemudian terminal IoT juga demikian, sehingga didapatkan kesalahan relatif sebesar 1,14%. Untuk grafik di sampingnya itu merupakan sebuah pembahasan di mana pada grafik pertama yang paling atas merupakan grafik untuk tabel pertama, yaitu grafik pengujian waktu respon pada jarak 25 meter dengan delay 23,5 detik. Kemudian pada gambar di bawahnya yaitu tampilan pada serial monitor di aplikasi Blink dan tampilan pada sensor PZDM yang telah menyala ketika koneksi internet telah terhubung. Kemudian untuk grafik di bawahnya yaitu grafik untuk data terakhir, yaitu perbandingan energi listrik, di mana nanti ada sebuah linearitas yaitu Y sama dengan 25,485 X dikurang 2,00667 merupakan suatu linearitas yang akan dimanfaatkan atau digunakan pada pemrograman OSP nantinya. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini yaitu merupakan teknologi Internet of Things ini dapat diimplementasikan pada sistem yang dapat dimatikan dan dihidupkan secara jarak jauh. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan sebanyak 25 kali percobaan dengan delay rata-rata sebesar 23,5 detik. Kemudian ketika jarak pengujian besar dari 25 meter, maka sistem dan aplikasi tidak dapat terhubung karena jaringan internetnya sudah terputus. Kemudian daya energi listrik yang terukur yaitu ada persentase kesalahan rata-ratanya sebesar 1,14%. Sistem ini juga dapat monitoring energi listrik menggunakan aplikasi Blink pada smartphone yang mempermudah dan membantu pengguna atau pemilik rumah untuk memonitoring daya energi listriknya dan mengetahui daya energi listrik yang terpakai. Sehingga ketika pengguna tidak berada di rumah, pengguna dapat leluasa dalam memonitoring energi listrik di rumahnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan jengkelnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.